Penertiban lapak di area Pasar Larangan, Sidoarjo, Jawa Timur berakhir ricuh. Sejumlah pedagang yang merupakan emak-emak menolak dan menangis kepada petugas Satpol PP agar tidak direlokasi. Pedagang dan petugas terlibat saling dorong. Penertiban dan relokasi pedagang sengaja dilakukan untuk menata ulang pasar. Namun pedagang menolak dengan alasan sudah membayar sejumlah uang kepada petugas pasar setiap bulannya. Pihak pedagang itu dulu menempati juga bayar, Pak. Dari pimpinan pasar itu ada yang kena 6 juta, 4 juta, 2 juta itu juga bayar, Pak. Makanya kita itu juga, kita kalau berundingnya bagus, yang enak, mungkin diketemukan yang enak, mungkin kita itu bisa damai, nggak seperti ini, Pak. Para pedagang berharap bisa berdiskusi dalam penertiban dan relokasi lapak sehingga tidak berujung ricuh. Ya, selamat malam dan apa kabar pemirsa? Ricuh penertiban pasar di Sidoarjo tadi menjadi pembuka jumpa kita hari ini di iNews Prime. Sementara Hakim Justisial Mahkamah Agung Edi Wibowo hari ini ditahan oleh KPK dengan dugaan korupsi kepengurusan perkara dalam Mahkamah Agung. Edi bersama 4 hakim lainnya diduga menerima suap dari pengurus koperasi simpan pinjam inti dana. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, kebakaran melanda ruko berlantai 4 di Jalan Gunung Sahari Raya Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kebakaran juga menimpa rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jalan Gunung Sahari Raya. Kobaran api dengan cepat membakar habis seluruh bangunan ruko berlantai 4 yang berada di ruas Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Ruko yang diketahui baru selesai direnovasi tersebut menyimpan sejumlah material yang mudah terbakar. Saat petugas tiba, kondisi api sudah besar membakar bangunan dari lantai 1 hingga lantai 4. Itu kita datang sudah besar, Pak. Kronologinya seperti itu. Jadi dari lantai 1 sampai lantai atas itu sudah terbakar semua. Ya. Di samping itu kendala kita, tralis dibuka sangat susah. Tidak ada korban jiwa karena saat kejadian penghuni sedang tidak di lokasi. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Jaluk orang tengke, itu setengke, ya depannya polsek. Kebakaran menghanguskan rumah, tepatnya di depan Polsek Kapetakan, Desa Karangreja, Kecamatan Sukanenggala, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Amukan si jago merah ini menghanguskan seluruh isi rumah. Beruntung, petugas pemadam kebakaran yang segera datang ke lokasi kejadian. Barunya kompor gas itu lagi masak, Pak, penunggu rumahnya. Penunggu rumah masak terus ditinggal katanya sih, Pak, kayak gitu. Ada korban jiwa nggak, Pak? Kalau korban jiwa nihil, Pak, nggak ada, alhamdulillah. Sekitar 1 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara hujan deras disertai angin kencang dan puting beliung memporak-porandakan sejumlah rumah di Cirebon, Jawa Barat. 1 orang meninggal dunia akibat tertimpa puing rumah ambruk ini. Angin puting beliung melanda wilayah Pantura, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Minggu sore. Putaran angin kencang membuat warga panik karena menumbangkan belasan pohon, merusak baliho dan sejumlah sarana di jalan raya. Tak hanya di Kecamatan Losari, hujan disertai angin kencang juga terjadi di sejumlah desa di wilayah Kabupaten Cirebon. 1 orang meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan rumah yang ambruk saat tengah berteduh di tengah hujan deras. Nah, untuk dampak puting beliung
untuk sementara baru baliho tumbang, papan reklame sama rumah atap, ada beberapa rumah yang atapnya terbang. Sejauh ini ada data BPBD puluhan atau ratusan atau gimana mungkin yang rumah yang Belum terdampak? Pak, untuk sementara masih di asesmen. Akibat pohon tumbang, sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Cirebon juga mengalami pemadaman listrik. Petugas BPBD masih mendata dampak dari hujan deras disertai angin puting beliung tersebut. Pemirsa, seorang pemotor tewas terlindas truk tangki BBM di Jalan Raya Padalarang, Bandung Barat. Korban diduga hendak menyalip truk namun malah jatuh dan terlindas truk. Pemotor ini tewas mengenaskan setelah terlindas roda truk tangki BBM di Jalan Raya Padalarang, Bandung Barat. Menurut saksi mata, korban diduga hendak menyalip truk dari sisi kanan. Namun naas, korban malah terjatuh dan terlindas roda belakang truk hingga tewas. Itu motornya, Pak? Udah terlindas itu dari apa ini? Dari trotoar langsung terbalik. Kena ban belakang itu. Oh, kena ban belakang ya? Iya. Ini memang kejadian itu jam berapa Pak? Barusan ada seperempat jam lah. Ini ngebut posisinya nggak Pak? Enggak ngebut. Kondisi jalan? Kecelakaan ini sempat membuat jalur Padalarang arah Cimahi dan sebaliknya macet, dan petugas harus berlakukan sistem lalu lintas satu arah. Ya pemirsa, diduga mengalami remblong. Bus pariwisata yang membawa rombongan mahasiswa mengalami kecelakaan beruntun di daerah Padang Panjang, Sumatera Barat. Sebanyak 33 mahasiswa jadi korban dalam peristiwa ini. Bus pariwisata ini ringsek setelah mengalami kecelakaan beruntun yang terjadi di jalur lintas Padang Panjang, Sumatera Barat. Keempat kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni bus pariwisata, truk tangki, mobil ambulan, serta minibus. Peristiwa berawal saat bus pariwisata yang membawa rombongan mahasiswa melaju dari arah Pekanbaru menuju Padang. Saat di daerah Silaing bawah dengan kondisi jalan menurun serta tikungan tajam, rem bus tiba-tiba tidak berfungsi. Untuk menghindari jurang di sebelah kanan, pengemudi bus memutar kemudi dengan mendadak, sehingga menghantam 3 kendaraan lain di depannya. Setelah menghantam 3 kendaraan itu, bus baru terhenti setelah bus terguling. Sebanyak 33 mahasiswa yang menjadi penumpang bus mengalami luka-luka. Seluruh korban kini dievakuasi ke Rumah Sakit Yarsi dan RSUD Padang Panjang. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di dekat Jembatan Kembar Silaing, Padang Panjang, antara bus yang mengalami remblong sehingga menabrak 4 kendaraan. Setelah menabrak 4 kendaraan, untuk truk rebah dan mengakibatkan korban luka-luka sebanyak 33 orang. Sebelumnya dalam seminggu ini sudah 3 kali terjadi kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata di jalur yang sama. Kasus kecelakaan ini pun kini dalam proses penyelidikan Satlantas Polres Padang Panjang, Sumatera Barat. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Hilang keseimbangan saat mengemudi, seorang pengendara motor menabrak truk sampah yang tengah parkir. Dari tas pelaku ditemukan narkoba jenis ganja. Beginilah rekaman CCTV detik-detik pengendara motor menabrak truk sampah di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Minggu malam. Suasana jalan yang sepi mendadak ramai karena warga yang mendengar bunyi benturan keras sontak berlari keluar jalan. Petugas kepolisian sektor Tanjung Duren yang tiba di lokasi mengecek identitas dan menemukan narkoba jenis ganja dari dalam tas korban. Diduga kecelakaan terjadi karena pengendara motor tidak konsentrasi dan hilang keseimbangan. Akibatnya korban mengalami luka cukup serius di bagian kepala. Waktu saya datang si korban sudah ini juga ya, sudah terkapar gitu kan di pinggir trotoar, dan kebetulan posisi juga warga-warga di sekitar juga agak ramai. Jadi mungkin yang saya tahu itu ketika datang ya udah terkapar, cuman
cukup ngeluarin banyak darah juga ya. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Pelni Jakarta guna mendapatkan penanganan medis dan sepeda motor beserta barang bukti narkoba dibawa ke Polsek Tanjung Duren. Kini kasus ini ditangani Polsek Tanjung Duren. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi terkait dengan Hakim Justisial Kamar Perdata Mahkamah Agung Edi Wibowo yang hari ini ditahan dengan dugaan korupsi pengurusan perkara Mahkamah Agung. Edi bersama 4 hakim lainnya diduga menerima suap dari pengurus koperasi simpan pinjam inti dana. Hakim Edi Wibowo tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pagi hari ini didampingi oleh 3 orang tim kuasa hukumnya Ahmad Yani. Edi Wibowo diperiksa sebagai tersangka baru dalam kasus suap pengurusan perkara Mahkamah Agung. Pemeriksaan Edi merupakan pengembangan penyidikan dari 13 tersangka yang sudah ditahan sebelumnya. Selain Edi Wibowo, KPK juga telah menetapkan 4 hakim lainnya sebagai tersangka. 2 diantaranya adalah Hakim Agung yaitu Ghazal Basaleh dan Sudrajat Dimyati. Sedangkan 3 lainnya adalah Hakim Justisial. Yang dilakukan KPK adalah meningkatkan peran tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan serta hari ini kita umumkan salah satu tersangka atas nama EW, Hakim Justisial Panitera Pengganti di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk kebutuhan dalam rangka kepentingan penyidikan, maka tim penyidik hari ini melakukan penahanan terhadap tersangka EW selama 20 hari pertama, dimulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI. Yudo Margono menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun. Laksamana Yudo Margono resmi menjabat sebagai Panglima TNI setelah dilantik Presiden Joko Widodo. Bahwa saya akan Pengambilan sumpah Yudo Margono dilakukan di Istana Negara Jakarta dengan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pengambilan sumpah Yudo Margono bersamaan dengan pemberhentian dengan hormat Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa yang masuk masa pensiun pada 21 Desember 2022. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Pelantikan Laksamana Yudo Margono dihadiri sejumlah pejabat negara, diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Nama Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, digadang-gadang menjadi calon kuat pengganti Jenderal TNI Andika Perkasa sejak pertengahan November 2022. Saingannya tak lain Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Kabar tarik ulur siapa pengganti Jenderal Andika akhirnya terjawab setelah pihak istana menyampaikan surat Presiden ke DPR 28 November 2022. Dalam suratnya, Presiden Joko Widodo mengusulkan calon tunggal Panglima TNI adalah Kasal Laksamana Yudo Margono. DPR langsung bergerak cepat menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pada Jumat 2 Desember 2022. Ada yang menarik dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Jika biasanya calon Panglima TNI hanya didampingi Kepala Staf TNI Matra lainnya, hari itu Laksamana Yudo Margono juga didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Tidak hanya mengantar hingga gedung DPR, Kapolri Jenderal Listio Sigit juga menunggu hingga uji kelayakan dan kepatutan selesai. Saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Terima kasih. Sebagai tentara rakyat, maka karakter TNI yang dimiliki adalah prajurit yang tegas, namun tetap humanis. Dan disegani, tapi bukan ditakuti. Sesanti 8 wajib TNI harus menjadi pedoman bagi seluruh prajurit untuk bersikap ramah tamah dan sopan santun kepada rakyat, tidak sekali-kali merugikan, menyakiti, dan menakuti hati rakyat. TNI juga harus tampil menjadi contoh dalam sikap sederhana dan selalu hadir membantu negara dalam mengatasi kesulitan rakyat. Ini selalu saya tegaskan, TNI harus tampil menjadi contoh dalam sikap sederhana. Tidak ada halangan berarti dalam uji kelayakan dan kepatutan itu. Seluruh fraksi di Komisi 1 DPR langsung sepakat Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI, menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Ya, kecewa tidak diberikan izin berobat, Nikita Mirzani ngamuk di ruang sidang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.